Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilia dari Pendidikan Bisnis 2018 dengan NIM 1802276. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kepemimpinan bisnis dengan judul kaderisasi dan kualitas kepemimpinan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pemimpin adalah anggota dari suatu perkumpulan yang diberi suatu kedudukan dalam dan diharapkan dapat bertindak sesuai dengan kedudukannya. Sementara menurut John C. Maxwell berpendapat bahwa pemimpin diharapkan dapat mengatasi tantangan dengan cara menciptakan iklim yang kondusif bagi lahirnya kepemimpinan baru dan mereproduksi atau menciptakan generasi kepemimpinan baru untuk mencapai tujuan dari organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan mampu menggunakan pengaruhnya dalam mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok yang disertai dengan penuh kejujuran. Selanjutnya ada aspek-aspek kepribadian yang mendukung seorang pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, memiliki intelijensi yang cukup tinggi. Kedua, kemampuan melakukan analisisnya sesuai dengan situasi dalam mengambil keputusan. Dan ketiga, kemampuan untuk mengaplikasikan hubungan manusiawi yang efektif agar keputusan dapat dikomunikasikan dengan baik. Kemudian, ada kaderisasi. Kader di sini dapat diartikan sebagai orang yang akan memegang jabatan atau pekerjaan penting di suatu kelompok atau tim. Di sini bisa pemerintahan, partai, dan sebagainya. Sementara menurut KBBI, kaderisasi berawal dari kata kader yang memiliki makna, yaitu orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam sebuah organisasi. Kemudian ada fungsi kaderisasi. Yang pertama, melakukan rekrutmen anggota baru. Kedua, menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota. Ketiga, menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif kaderisasi. Dan terakhir, mengevaluasi mekanisme kontrol organisasi. Kemudian, ada faktor-faktor yang diperlukan dalam kaderisasi. Yang pertama, dalam suatu organisasi ada suatu ketentuan periode kepemimpinan seseorang, sehingga bisa dijelaskan bahwa seorang pemimpin itu mempunyai rentang waktu kepemimpinannya sendiri. Kedua, adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pemimpinnya diganti, baik itu secara wajar maupun tidak wajar. Hal ini biasa terjadi di dalam organisasi. Ketiga, proses alamiah menjadi tua dan kehilangan kemampuan untuk memimpin. Hal itu juga bisa menjadi faktor untuk dilakukannya kaderisasi. Dan terakhir, organisasi membuat perkiraan dalam jumlah, jenis, dan kualitas pemimpin yang diperlukan di masa depan secara berkesinambungan atau relevan. Kemudian ada proses kaderisasi. Di sini dibagi menjadi dua cara ya. Yang pertama ada kaderisasi informal. Dalam kaderisasi informal ini terdapat beberapa indikator kelebihan calon pemimpin yang
kepribadian positif dalam merebut kepemimpinan yang dilakukannya secara gigih berdasarkan prestasi, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi yang dipimpinnya. Sehingga kaderisasi tersebut memiliki sifat yang mutlak atas prosesnya. Kemudian ada kaderisasi formal. Kaderisasi ini menunjukkan bahwa usaha untuk mempersiapkan seseorang sebagai calon pemimpin dilakukan secara berencana, teratur, tertib, sistematis, dan terarah. Selanjutnya ada sifat-sifat kaderisasi kepemimpinan. Di sini yang pertama itu bersifat internal, yaitu sifat yang utamanya itu memberi kesempatan menduduki jabatan yang pemimpin sebagai membantu untuk organisasi tersebut. Kemudian latihan kepemimpinan di dalam atau di luar organisasi dan pemberian tugas belajar penugasan bagi sebagian kepemimpinan di unit tertentu. Selanjutnya, kepemimpinan formal yang bersifat eksternal di sini bisa menyelesaikan sejumlah calon lulusan lembaga pendidikan dengan jenis dan jenjang tertentu untuk diangkat menjadi pemimpin di suatu unit yang sesuai dengan tugas magang sebelumnya, dan menerima sejumlah pemuda dari suatu lembaga pendidikan untuk melakukan kerja praktik di lingkungan organisasi. Selanjutnya ada hak asasi manusia dalam kepemimpinan. Berbagai macam komponen hak asasi manusia itu terdiri dari hak hidup, hak bebas dari perbudakan, dan hak sama terhadap undang-undang, serta hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemudian ada peningkatan kualitas kepemimpinan. Peningkatan kualitas kepemimpinan ini berarti upaya untuk meningkatkan kemampuan kualitas dan kompetensi seseorang dalam memimpin suatu organisasi atau yang lainnya. Peningkatan ini harus dilakukan sebagai usaha pengembangan kemampuan dalam memecahkan masalah melalui proses pengikutsertaan atau meningkatkan peran serta orang-orang yang dipimpin. Dengan kata lain, pemimpin itu bisa memberdayakan anggotanya dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Kemudian ada usaha peningkatan kualitas kemampuan menggali kreativitas di lingkungan organisasi yang dipimpin sebagai anggota organisasi. Yang pertama, berpikir efektif dalam menentukan keputusan. Berpikir di sini bersifat interpersonal, yaitu berlangsung dari dalam psikis atau otak seseorang yang bersangkutan dengan dirinya sendiri. Kemudian mengkomunikasikan hasil berpikir. Hasil berpikir di sini yang dikomunikasikannya itu sebaiknya yang telah melalui proses berpikir rasional, kritis, dan objektif agar bisa dipahami oleh anggotanya. Kemudian meningkatkan partisipasi dalam memecahkan masalah. Partisipasi di sini bisa secara fisik atau non-fisik. Kalau fisik biasanya menggunakan tenaga dan anggota tubuh dalam berbagai kegiatan organisasi. Dan non-fisik contohnya lebih banyak dilakukan anggota organisasi itu untuk menunjang suatu kegiatan kepemimpinan. Dan terakhir ada menggali dan meningkatkan kreativitas. Untuk memotivasi, pemimpin dapat menempuh dengan dua cara itu. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan suasana atau iklim organisasi dengan mengasah kreativitas dan merumuskan tujuan yang menuju kepentingan bersama dibarengi dengan
usaha mensosialisasikannya di lingkungan anggota organisasi. Kemudian ada 5 upaya yang harus dilakukan pemimpin untuk mencegah turunnya kreativitas anggota organisasi. Yang pertama, memberikan prioritas terhadap pekerjaan sehari-hari untuk diberikan perhatian yang lebih besar. Kemudian, dalam pengaturan waktu, sisihkan secara khusus waktu untuk memikirkan pekerjaan yang diampunya. Kemudian, pikirkan juga pekerjaan yang akan dilegalisasikan ke depannya. Dan berikan kesempatan dan pertimbangan saran dari anggota organisasi atau orang luar untuk menciptakan kreativitas dari anggota organisasi. Terakhir, sediakan juga waktu untuk membawa bahan yang berhubungan dengan pekerjaan dari berbagai sumber yang ada. Terakhir, ada beberapa ide mendasar yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam meningkatkan kualitas berpikirnya. Pertama, pemikiran tentang pekerjaan manajerial. Konsepnya berpikir bahwa pekerjaan manajerial sekarang memerlukan lebih sekedar dari manajemen. Yang paling penting, mereka memerlukan kepemimpinan seperti perencanaan, anggaran, pengelolaan, dan pemantauan yang baik sudah tidak memadai lagi. Seorang pemimpin juga perlu visi yang baik, strategi, dan motivasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif di dalam organisasinya. Kemudian, kedua, pemikiran tentang kepemimpinan. Dengan pemahaman arti dari sebuah kepemimpinan, akan mendorong seorang pemimpin untuk melakukan evaluasi kembali terhadap tindakan-tindakan yang membentuk karir dari banyak orang dalam organisasi tersebut. Kemudian ada pemikiran karir manajerial. Manajemen karir di sini yang baik yang bisa dianggap mempunyai 3 komponen, yaitu penilaian diri sendiri, penilaian peluang, dan rencana karir yang proaktif ke depannya. Keempat, ada pemikiran tentang peranan profesional sumber daya manusia. Terus pemikiran tentang mengelola bisnis global, dan terakhir pemikiran mengenai sumber-sumber keunggulan kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.